Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Desember ini. Dan dalam beberapa minggu ke depan kita akan berganti tahun. Memasuki bulan terakhir di tahun ini, kiranya kita tetap, saudara, memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Sebab hanya bersandar kepada Tuhan, kita dapat melewati setiap pergumulan yang ada, khususnya di dalam menyisakan hari-hari kita untuk melewati tahun ini. Bukan karena kita bisa, melainkan karena kasih karunia Allah yang memberi kita kekuatan. Di dalam pengalaman hidup Anda, pernahkah saudara mengalami rasa haus yang amat sangat? Atau pernahkah kita mengalami yang namanya kelaparan, rasa lapar yang sangat berat? Mungkin sebagian besar di antara kita tidak pernah mengalami keadaan yang benar-benar haus atau benar-benar lapar. Sebab mungkin di rumah kita sudah cukup tersedia kebutuhan-kebutuhan kita, entahkah itu air minum atau masalah makanan. Kita mungkin sulit untuk membayangkan bagaimana sebenarnya rasa lapar dan haus yang benar-benar lapar dan haus itu. Sebab saat kita merasa lapar atau kita merasa haus, yang muncul kita bisa dengan segera mengatasinya. Kita bisa segera membeli atau memesan makanan atau minuman. Firman Tuhan kita hari ini adalah kelanjutan dari seri khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Apa yang Anda pikirkan dengan perkataan Tuhan Yesus ini? Apakah Tuhan Yesus benar-benar bermaksud membicarakan soal makanan dan minuman? Tentu saja Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang makanan atau minuman. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan demikian: "Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, dan Allah akan memuaskan mereka." Saudara-saudaraku, jelas sekali bahwa terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari memberikan pengertian kepada kita bahwa yang dimaksud dengan haus dan lapar bukan berfokus kepada kebutuhan fisik soal makanan atau minuman. Bagian ini sedang berbicara tentang relasi kedekatan dengan Allah yang ditandai dengan adanya sebuah dorongan atau hasrat yang kuat untuk menikmati hadirat Allah. Adanya sebuah keinginan yang dalam untuk menghampiri tahta Allah. Gambarannya adalah tatkala seseorang sedang mengalami rasa haus yang amat sangat, dia akan berusaha mati-matian untuk segera mencari air agar rasa haus ini segera teratasi. Demikian juga dengan orang yang kelaparan. Tentu saja dia akan melakukan apa saja agar rasa laparnya segera teratasi. Kerinduan yang mendalam untuk mendekat kepada Tuhan adalah sebuah tanda haus dan lapar secara rohani. Kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan tentu saja tidak dapat dipuaskan oleh sesuatu yang berasal dari dunia atau sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Saudaraku, kepuasan rohani juga bukan berasal dari sesuatu yang berasal dari dunia, sebab kepuasan rohani hanya dapat terjadi dan hanya dimiliki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Masalahnya, kita ini ternyata lebih cenderung untuk haus dan lapar terhadap hal-hal yang berhubungan dengan fisik atau kedagingan kita saja. Misalnya,
Kita itu haus, lapar akan kekuasaan, otoritas, kenyamanan, kesuksesan, kesenangan yang ternyata sering membawa kita malah menjadi tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Lebih celaka lagi bahwa ketidakpuasan akan hal-hal duniawi semakin membuat kita menjadi serakah dan egois. Kita bisa menjadi orang yang tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada kesusahan orang lain, bahkan celakanya kita malah bersukacita di atas penderitaan orang lain. Kehausan akan dunia sejatinya akan membawa kita semakin menjauh dari kebenaran Allah. Kita akan menjadi serakah dan tamak. Namun sebaliknya, rasa haus dan lapar akan kebenaran Allah akan membawa kita semakin tunduk dan rendah hati di hadapan Allah. Sebab kepuasan surgawi akan memenuhi hidup kita. Damai sejahtera Allah akan melingkupi hati, pikiran, dan jiwa kita. Rasa lapar dan haus akan kebenaran dalam bagian ini jelas masih berkaitan, berhubungan dengan ayat sebelumnya. Rasa haus dan lapar ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kesadaran diri, yaitu miskin di hadapan Allah. Kesadaran akan kebangkrutan rohani kita di hadapan Tuhan. Rasa haus dan lapar ini juga tidak lepas dari yang namanya rasa duka cita yang mendalam atas ketidaklayakan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita sejatinya adalah orang-orang berdosa yang harus menyadari bahwa kita membutuhkan anugerah Allah. Kesadaran seperti inilah yang akan memimpin kita untuk memiliki yang namanya haus dan lapar akan kebenaran. Disinilah saudara-saudaraku, kita akan bisa mengejar yang namanya lapar dan haus akan kekudusan hidup, lapar haus akan kebenaran firman Tuhan yang akan mengisi dan menumbuhkan iman pengharapan kita. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan anugerah dan pertolongan Allah. Hanya Allah saja sebagai satu-satunya sumber kebenaran, dan hanya kebenaran Allah saja yang sanggup untuk memuaskan jiwa kita. Kita tidak akan pernah dapat mencapai kebenaran dengan usaha dan upaya kita sendiri. Hanya oleh anugerah, kuasa, dan pertolongan Roh Kudus saja kita benar-benar akan beroleh yang namanya kepuasan hidup. Janji Tuhan yang luar biasa ini, bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, Allah sendiri yang akan memuaskannya. Dengan kata lain, mereka yang datang kepada Tuhan untuk mencari kebenaran Tuhan, belajar kebenaran, tidak akan pernah kecewa. Mereka akan diisi oleh kebenaran Tuhan. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Ini tidak berarti bahwa kita akan memiliki semua hal yang baik di dalam hidup ini, misalnya kelimpahan kekayaan, ketenaran, atau yang lainnya. Bukan itu. Kepuasan yang Allah berikan adalah kepuasan surgawi. Artinya, Allah dan Kristus serta kerajaannya dan kebenarannya, itulah yang akan memuaskan jiwa kita. Saudaraku, ketika kita sudah memiliki Kristus, apalagi yang masih kurang? Kristus adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Kristus segala-galanya di dalam memenuhi segala hasrat, haus dan lapar akan kebenaran di dalam jiwa kita. Mari saudara, kita menyiapkan diri untuk boleh memasuki tahun depan dengan membawa komitmen baru, yaitu memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Mari kita membangun komitmen kembali untuk membangun hasrat jiwa kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan agar kita teguh di dalam iman pengharapan kita. Dan
kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Mari ambillah waktu untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan terima kasih, kami diingatkan kembali. Ketika kami sungguh menyadari akan kemiskinan rohani kami, ketika kami boleh berduka cita akan segala kecemaran dosa kami, ketika kami mengakui segala kebobrokan hidup kami, di sanalah kami sesungguhnya miskin papah. Kami sesungguhnya lapar dan haus akan kebenaran. Tolong bawa kami untuk selalu diingatkan melalui kuasa Roh Kudus, agar kami boleh belajar terus memiliki relasi keintiman denganmu. Ampuni kami kalau fokus kami selalu mengejar lapar dan haus akan hal-hal duniawi. Ya Tuhan, seringkali membawa kami semakin jauh dari kebenaran, semakin membawa kami jauh dari firman Tuhan, bahkan menjadikan kami seringkali jatuh dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Bersyukur bahwa kami boleh melewati bulan-bulan ini di tengah masa pandemi berdasarkan kekuatan dari Tuhan, oleh karena kepertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan, kami memasuki minggu-minggu terakhir di tahun ini. Mohon berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Saudaraku, mari kita kembali mengucap syukur dan kemudian membangun sebuah komitmen baru untuk menyambut tahun dengan sebuah pengharapan baru bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.